Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Selasa tanggal 29 Oktober ya, 2024. Kita akan kembali share analisa di XAU USD ya. Oke, kita langsung ke time frame di daily. Kemarin di time frame daily, oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya. Kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept, yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open, terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Bergerak ya, dari low-nya itu di harga 2724.67 sampai hanya di 2745.93. Artinya ada pergerakan sekitar nggak banyak ya, sekitar 200 pips atau $20 per triliun untuk range-nya. Kemarin candle-nya candle bearish, tapi dia ada rejection ke atas ya, jadi turun untuk koreksi ya. Setelah muncul di hari Jumat ini ada bullish pin bar, artinya ini menjawab ada koreksi, lalu dia lanjut. Hari ini ada kenaikan ya. Congrats buat teman-teman yang join di VIP, kita dapat profit ya di hari ini. Tadi pagi taking profit, kita entry dari hari kemarin, kita tunggu entry point-nya. Nanti akan saya share setelah ini ya, before afternya. Ini setup kemarin saya bikin kemarin ya, jam setengah 9 pagi, kemudian closing tadi pagi ya, dapat 210 pips di trader family, dan di trading realnya juga profit. Oke, thank you. Oke, sudah ya. Oke, jadi di kemarin saya tadi mana ya, di FXCM. Nah, nih saya lihat kemarin itu di M15 ada struktur ya. Nah, ini ada struktur di M15 itu, wait, ini break of structure. Coba yang jelas ini ada break ya, break of structure apa cok, sebentar saya cek dulu ya. Kemarin itu saya lihat break of structure, mungkin cepat kali ya. Oke, oh sebenarnya ini di M15 strukturnya di sini menjadi di sini menjadi change of character ya. Berarti di atas ini juga change of character. Bentar. Jadi dari bearish ke bullish. Kemudian saya lihat ada inducement ya, ada pullback terakhir terdekat yang diambil lah. Saya tarik, ada Fibonacci pas di optimum trade entry ya. Ini di OTE ya, di zona OTE di Bibo 0.705. Nah, itu bertepatan dengan kalau saya tarik garis trendline ya. Ini ada konfluennya, jadi ada dua pertimbangan. Yang pertama ada struktur change of character di eksternalnya, di struktur eksternal, kemudian ada trendline yang di break dan dia retest kemudian dia lanjut naik ya. Ini kalau kita lihat kan strukturnya di ini patternnya ya, patternnya kan memang dia triangle, bullish triangle ya. Jadi dia break kemudian retest dan dia lanjut naik ya. Sedangkan hari ini sudah mencapai level di, coba kita kembali ke tadi pakai FX Open ya. Nah, kita coba cek ya. Ini sudah mencapai di level ekstrimnya ya, di order block. Sebenarnya ini area untuk entry sell ya. Nah,
ini untuk area entry sell ya. Sebenarnya di area ekstrimnya ini kita bisa entry sell ya, tapi kita lihat nanti apakah ada konfirmasi entry ya, change of character di time frame yang lebih kecil di M5 atau M1. Ini kalau misalkan mau entry ya stop lossnya di atasnya all time high. Cuman ini agak berisiko ya, karena ini naiknya cukup lumayan kenceng ya. Ya cari konfirmasi aja kalau misalkan mau sell. Yang banyak kan udah dapat ya. Tapi kalau misalkan teman-teman agresif ya tinggal entry sell aja. Misalnya taruh di atas sini ya, cari di sini. Ini kan ada demand ini. Ini untuk area taking profitnya bisa. Jadi nanti kita diharapkan harga masuk ke area sini dan lanjut untuk naik lagi ya. Itu di M15. Coba kita tadi hari dari daily ya, langsung ke 4 jam dulu ya, sebentar. Di 4 jam. Di 4 jam. Nah, kalau di 4 jam bullish ya. Di 4 jam bullish, lalu di sini dia ambil inducement. Artinya high yang di atas ini menjadi valid. Nah, manakala ini di break ya, ini kan menjadi buy side liquidity di all time high-nya di 2758.42. Itu di break body maka akan menjadi struktur break of structure ya. Makanya kalau misalkan sell ya emang agak berisiko. Jadi tunggu aja. Sebenarnya kalau ada kemungkinan ya di H4 ini karena dia sudah ambil inducement, diharapkan harga itu akan retrace. Melakukan retracement menuju area mana? Menuju area demand. Nanti kita cocokkan dengan trading plan di weekly ya. Kemarin kan sudah saya ulas ya di analisa weekly bahwasanya ada potensi sideways ya. Misalkan area resisten atau area supply sini nggak di break, maka dia akan sideways menuju menjelang NFP ya hari Jumat. Maka range areanya itu untuk di ini sebagai support ya. Kemudian di sini menjadi resistennya. Mungkin area untuk sideways-nya itu di sini ya. Area ini ya. Jadi antara 2750-an sampai 2706 ya. Itu untuk area atau 2715 itu area untuk support ya. Jadi ini area pantulan kalau misalkan sideways berarti ada support and resistance. Nah, tapi kalau misalkan ini ternyata dia bisa break ke bawah ya, area yang ikan dituju sini ya, di sini menjadi area demandnya di H4 ya. H4 kan strukturnya ini menjadi change of character H4 ya. Kenapa change of character H4? Karena di sini sempat membuat jadi gini. Kalau kita telusuri ya, ini memang kecil, harus teliti banget ya kalau misalkan ngelihat struktur candle. Saya lihat candlenya per candlenya saya lihat. Jadi high low-nya kita lihat. Dia membuat jadi dia turun. Bentar, saya bikin garis nah. Jadi pullback, bikin higher high, kemudian pullback, higher high, pullback diambil. Nah, jadi kalau untuk strukturnya ini saya ya, tapi ya struktur bakunya ya kalau asumsi yang saya tahu ya ini sebagai inducement itu validasi high ya. Kemudian high yang di sini yang ngambil swingnya tadi, yang ngambil pullback sebagai inducement itu menjadi break of structure di H4. Oke. Nah, ini menjadi inducementnya di H4, ini inducement di H4. Ini kita bicara H4 dulu ya. Kemudian low validnya ini di break. Nah, ini menjadi change of character. Oke. Maka kenapa ketika high-nya ini di break ya, high validnya ini di break, itu menjadi change of character. Jadi tadinya ini sempat ada struktur berubah dari bullish ke bearish, kemudian langsung menjadi bullish kembali. Di H4-nya seperti itu. Itu yang kalau misalkan di H4 ada trading range ya, makanya ini area di sini menjadi krusial. Kalau misalkan dia bablas, dia menjadi break of structure. Kalau misalkan dia turun, dia akan menuju area retracement ya. Kita coba ukur pakai Fibo. Area mana? Misalkan dia 7. Ya benar, di area sini di weekly kita kemarin sudah kita
analisa, kita sudah infokan bahwasanya area sini menjadi area demand-nya ya, di area 2661 sampai 2641. Tapi apakah mampu untuk minggu ini ya? Saya rasa, saya lihat kalau dari fundamentalnya sepertinya dia akan membuat all time high baru lagi di minggu ini ya. Tapi kuncinya di sini sebelum NFP, kalau di sini ada rejection ya, ada kemungkinan kemarin saya sudah sampaikan ada sideways baru dia akan lanjut naik. Ini kan juga ada pattern bullish, bull flag ya, kalau misalkan ini menjadi seperti ini ya nanti ya. Tapi ini masih masih next, kita masih tunggu reaksi di area sini nih. Sekarang lagi di area ekstrim. Kalau misalkan ada, misalkan teman-teman sell juga ada alasannya apa, ada order block, ada imbalance ya. Ini misalkan dia sell ya menuju area paling enggak tadi saya sudah sebutkan, di sini ada demand, di sini juga ada demand, ini demand, ada demand pula. Yang terakhir ekstrimnya di sini menjadi support yang cukup kuat. Kenapa cukup kuat? Ada tiga sentuhan, 1, 2, 3, selalu ada rejection, 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 rejection. Itu di H1, di H4 seperti itu. Coba kita cek di H1. Untuk H1 strukturnya ya, H1 di H1. Oke, di sini menjadi inducementnya. Kemudian ini menjadi sweep liquidity ya. Di sweep dulu karena belum break body candle, dia masih sumbu atau wick-nya atau shadow-nya. Nah, kemudian high-nya pindah ke sini ya. Ini juga masih wick ya, di shadow. Kemudian yang terakhir ini ada konfirmasi ya. Di sini ada break body ya. Artinya ini menjadi validasi bos ya. Validasi bos dari struktur yang ini. Maka untuk low value-nya di sini. Kemudian di sini ada inducement ya untuk validasi high di sini ya. Ini inducement jadi high valid. Oke, di H1 ya. Ternyata di sini di sweep ya. Ini di low validnya di shadow, di sweep itu menjadi liquidity juga. Nah, yang saya sebut ini di sini area ekstrimnya ya, di ada area order block sekarang lagi disentuh ya, disentuh. Apakah berhasil melakukan rejection? Kalau misalkan rejection ya tadi dia retrace kemudian lanjut naik, atau dia akan break menjadi change of character, ngevalidasi yang sweep liquidity yang di H1 ya. Nah, ya mau buy atau sell ya teman-teman harus punya alasan yang cukup kuat ya, baik itu secara teknikal maupun secara fundamental. Dan ini kemarin waktu open di hari Senin sempat ada gap ya. Ini sudah tertutup, gapnya sudah tertutup. Artinya tugas dari market atau algoritma ini akan melanjutkan pergerakannya karena sudah mengambil ini liquidity semua. Apakah dia lanjut turun atau akan melanjutkan kenaikannya ya. Ya, buat teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian yang ingin join mentorship masih ada waktu untuk bulan November, misalkan join kelas. Tapi kalau misalkan mau join yang lebih private ya, one on one, silahkan klik link di deskripsi. Kemudian untuk channel gratisnya linknya juga saya taruh di deskripsi ya. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like bila teman-teman menyukai video ini, lalu komen, kemudian share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Oke, kita lanjutkan untuk analisanya ya. Hari ini hari Selasa. Coba kita cek di DXY. Nah, di indeks dolar, coba kita lihat ya. Di indeks dolar kemarin muncul ada double top ya, double top, kemudian ada bearish engulfing. Bearish engulfing, apakah ini ya, yang jelas di sini ada penahan ya. Di sini juga sama, dia patternnya juga mirip dengan XAU ya. Jadi ada akumulasi, ada sideways ya. Bentar. Ya, ini kalau misalkan dia berhasil menahan ya dia akan memantul ke area order block yang atas ini ya. Kalau berhasil melakukan rejection untuk indeks dolar. Coba kita cek di news ya. Oke. Kita sudah ada di news ya. Di news untuk hari ini ya, hari Selasa tanggal 29 Oktober ada 2 rilis data jam 9 malam nanti ya. Di jam 9 malam waktu Indonesia Barat.
Yang pertama CB Consumer Confidence, previousnya 98,7, forecastnya 99,5 ya. Ini actualnya manakala lebih besar atau sama dengan forecastnya, maka dia akan menjadi good news untuk indeks dolar ya. Ini sementara untuk nanti malam itu prediksinya atau forecastnya ini menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar atau DXY. Maka kemungkinan kalau misalkan ini korelasinya tidak anomali ya, diharapkan untuk gold atau SHU ini akan melakukan koreksinya dulu ya. Seperti yang kita lihat tadi, apakah ada rejection ya. Kemudian di jam yang sama ada job opening ya. Yang pertama ada previousnya itu 8.04, kemudian forecastnya 7,98 ya. Ini artinya ada penurunannya. Actual greater than forecast is good for currency. Sedangkan forecastnya ini lebih kecil daripada previousnya, walaupun sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tapi kemungkinan juga akan memberikan dampak yang cukup volatil ya untuk pergerakan indeks dolar dan gold, terutama di XAUUSD. Jadi ada mix data yang kita lihat di sini. Yang pertama itu good untuk indeks dolar, yang kedua bad news ya. Jadi mana yang akan kita acu ya? Kita lihat saja nanti seperti apa untuk hasilnya ya di malam jam 9 nanti malam ya, waktu Indonesia Barat. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Jadi planning kita apa ya? Kemarin saya sempat ragu-ragu untuk sell di sini, tapi kita coba cari. Misalkan ada konfirmasi untuk entry ya, kita akan sell ya. Ini ada lumayan ya, ada rejection ya di M5, struktur M15. Wow, ada lumayan kenceng ya, ada reaksi. Nah, ya itu aja. Kalau misalkan teman-teman mau sell, setidaknya stop lossnya harus ada ya, mepet aja di atasnya all time high ya. Kalau misalkan kena stop loss ya nggak apa-apa, artinya kan akun kita masih bisa selamat. Tadi toh juga sudah profit di buy-nya ya. Kalau misalkan sell-nya ini profit lagi ya syukur alhamdulillah ya. Jadi itu ya teman-teman, plan untuk hari ini. Kita sudah taking profit untuk buy-nya. Untuk sell-nya misalkan mau agresif silahkan entry. Kalau misalkan mau cari konfirmasi entry, cari di time frame yang lebih kecil. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.